Kita perlu bersyukur karena mengetahui bahwa Allah yang kita percayai tidak melihat penampilan kita dan juga kehebatan kita, melainkan Tuhan melihat hati kita. Kiranya kita dapat memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan yang rendah hati di hadapannya. Maka Tuhan akan mengangkat kita. Dan Tuhan akan membawa kita untuk mengalami terobosan dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan, dan menjadi pribadi yang disukai Tuhan dan yang berkenan pula di hatinya Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali berjumpa dalam program Terang Kasih. Ya, hari ini tadi kita sudah lihat ya video pembuka ini ya. Bagaimana Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang disukai oleh Tuhan. Oleh Dia. Ya. Dan sebab itu tema kita hari ini adalah menjadi orang yang disukai Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, biarlah firman Tuhan ini membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk kita menangkap dan mengerti apa sebetulnya isi hati Tuhan bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami diingatkan bahwa Tuhan ingin supaya kami menjadi pribadi yang benar-benar menyenangkan hati-Mu dan menjadi orang yang disukai oleh Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak melihat yang di luar kami, tapi Engkau melihat apa yang ada di dalam hati kami. Biarlah oleh firman Tuhan ini, Kau sendiri yang akan mengubahkan hidup kami dan hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam 1 Tawarikh 24 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan ya. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku di antara segenap wakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku. Dalam bahasa Inggris dikatakan he like me atau ia menyukai aku. Untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Ini adalah pernyataan Daud di hadapan para pemuka Israel. Ketika Daud mengumpulkan semua pembesar Israel di Yerusalem, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, para pegawai istana, para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Wah, luar biasa ya Daud ya. Daud. Dia mendeklarasikan dirinya bagaimana Tuhan menyukai dirinya. Tuhan memilih Daud ya. Dengan penuh percaya diri, Daud berkata nih di depan tadi tuh ya orang-orang pemimpin Israel itu bahwa Tuhan telah mengangkat Daud menjadi raja atas Israel karena di antara semua saudara-saudaranya Daud, Tuhan menyukai Daud. Dan Tuhanlah yang telah mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Arti kata Tuhan menyukai Daud adalah Tuhan senang, Tuhan menikmati, Tuhan menerima dengan baik. Dan Tuhan mengenal betul pribadi Daud. Oleh karena itu ketika Samuel berkata bahwa Tuhan menolak Saul karena Saul tidak melakukan kehendak Tuhan, Samuel langsung berkata kepada Saul bahwa Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Amin. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Yang menarik,
adalah pada waktu Samuel berkata seperti itu ya, sebenarnya Samuel ini nggak menyadari gitu ya. Dan tidak tahu siapa, Ya, dia nggak tahu siapa orang yang berkenan itu. Jadi dia itu seorang nabi, dia seperti ada pernyataan yang keluar dari mulutnya. Jadi dia sendiri juga nggak tahu mana sebenarnya pribadi yang berkenan dan dipilih oleh Tuhan itu. Sampai akhirnya Tuhan memerintahkan Samuel untuk menemui keluarga Isai. Dan melalui Samuel inilah Tuhan memilih Daud anak Isai di antara saudara-saudara yang lain. Sebab Tuhan melihat hati Daud. Hatinya Daud. Ya. Daud bukan orang yang sempurna. Iya. Bahkan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lebih hebat dari Daud. Tetapi hanya kepada Daud Tuhan berkata bahwa Tuhan menyukai Daud. Dan Tuhan berkenan kepada Daud. Yeah. Bahkan Tuhan memilih Yesus lahir dari keturunan Daud. Dan kerinduan Tuhan adalah memulihkan pondok Daud sederhana itu. Bukan memulihkan tabernakel Musa dan bukan tabernakel Salomo. Iya, ini menarik ya. Iya, justru Tuhan pondok Daud itu ya. Yang Tuhan rindukan ya. Seperti itu ya. Daud adalah gambaran kehidupan pribadi kita yang tidak sempurna ini. Ya. Dan mungkin ada banyak orang-orang di dunia ini yang lebih baik dan lebih hebat dari kita. Ya. Tetapi mereka belum tentu memiliki hati yang seperti Daud. Oleh karena itu di masa akhir zaman ini penting sekali ya. Tuhan sedang mencari pribadi-pribadi yang memiliki hati yang seperti Daud. Melalui kisah Daud ini kita sedang diingatkan supaya kita memiliki hati seperti Daud. Sehingga kita menjadi pribadi yang disukai Tuhan dan berkenan di hati Tuhan seperti Daud. Maka Tuhan membawa kita mengalami terobosan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebab kita memiliki kunci Daud, yaitu kuasa dan otoritas yang tidak terbatas untuk membuka dan menutup. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Wah, ini firman Tuhan luar biasa ya. Luar biasa, Tuhan. Firman Tuhan ini sedang mengatakan bahwa di mata Tuhan identitas, status, dan posisi kita adalah berharga di mata Tuhan. Artinya di mata Tuhan kita ini sangat bernilai, kita ini sangat indah, sangat dikasihi. Lalu kita mulia di mata Tuhan. Jadi artinya di mata Tuhan kita ini adalah pribadi yang terhormat, yang bermoral, yang bijaksana, dan yang berbobot ya. Kemudian Tuhan juga mengatakan bahwa kita ini dikasih oleh Tuhan. Sangat dikasihi ya. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Ya. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, dalam terang hari ini kita mau membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita mau baca firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 51 ayat 10 sampai 11. Dan saya akan membacakan firman Tuhan untuk renungan terang hari ini. Ya, kita bacakan firman Tuhan ini. Mazmur 51 ayat 10 sampai 11. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Firman Tuhan ini dalam kitab Mazmur 51 adalah respon Daud ketika menerima teguran Tuhan melalui Nabi Natan. Karena Daud telah berbuat dosa dengan Batsheba, istri Uria, panglima pasukannya yang setia kepada Daud. Ya, Daud bukan orang yang sempurna.
Ya, saat ini kita baca, Daud bukan orang yang sempurna. Tetapi respon Daud, yaitu dengan rendah hati, dia mengakui semua dosanya, kesalahannya, dan perbuatannya di hadapan Tuhan setelah menerima teguran Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Natan. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan supaya kita rendah hati dan bertobat ketika kita menerima teguran Tuhan. Sehingga Tuhan mentahirkan hati kita. Maka Tuhan akan membuat hati kita baru dan bersih. Tuhan memenuhi kita dengan pikiran-pikiran yang murni dan keinginan-keinginan yang kudus yang siap untuk menyenangkan Tuhan. Ya, jadi hari ini biarlah kita semua menjadikan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena firman Tuhan adalah roh dan hidup. Dan firman Tuhan adalah pelita bagi kita dan terang bagi kaki kita. Ketika kita berjalan dalam firman, maka kita berjalan dalam terang. Oleh sebab itu biarlah bacaan firman, perenungan firman kita setiap hari dalam hidup kita menjadi satu gaya hidup. Satu kerinduan, satu kerinduan yang dalam bagi kita untuk kita semakin melekat dengan Dia, mengenal pikiran, emosinya, semua yang ada pada Tuhan melalui firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Menjadi Orang yang Disukai Tuhan. Nah sahabat yang baik, wah ini ada DM yang masuk ya, kita baca ya. Dari siapa? Dari Laura Rau, tulisannya demikian, ini kita baca ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, saya ingin bertanya, apakah Tuhan tetap mengasihi manusia walaupun manusia selalu berbuat dosa dan sering melupakan Tuhan ya? Wah ini bagus sekali Laura pertanyaannya. Dan ini yang seringkali jadi pergumulan ya. Sering dipertanyakan. Iya dipertanyakan, apa benar Tuhan mengasihi kita? Aku gitu. ini udah berbuat dosa, aku ini jahat gitu ya. Iya. Apa Tuhan masih mengasihi aku? Iya, gitu nah ya. kita harus menyadari bahwa pada waktu Yesus mati di kayu salib, ya jadi begini Laura ya. Yesus mati di kayu salib itu keadaan kita belum sempurna. Iya, kita masih berdosa. Ya. Bayangin kalau Yesus nunggu kita sempurna dulu, pasti masalah kita nggak selesai. Hari ini kita mesti bersyukur Dia mati di kayu salib untuk kita, bukan karena kita sudah sempurna. Amin. Justru karena kita masih berdosa. Ya. Jadi artinya gini, Tuhan tetap mengasihi kita, tapi Tuhan membenci dosanya. Gitu ya. Tapi manusia Tuhan mengasihi. Oleh karena itu waktu Yesus mati, Yesus sedang membuktikan kepada kita kasihnya yang tidak tidak terbatas itu, yang tanpa syarat. Ya mungkin syarat. dari kamu sayang. Jadi apapun yang sudah kita lakukan ya misalnya. Aduh saya ini udah jahat segala. Jelek banget. Jelek banget gitu. Tapi kita harus ingat. Iya. Yesus datang ke dunia untuk mengampuni orang yang berdosa. Bahkan mendamaikan kita dan kita akhirnya punya hubungan yang indah dengan Bapa. Ya contohnya begini, kalau saya punya anak saya berbuat salah gitu ya kepada saya misalnya ya. Kemudian dia datang minta ampun kepada mamanya. Apakah saya membuang dia? Apakah saya menolak dia? Tentunya saya bersuka cita. Dia kembali. Dia kembali kepada saya, kepada orang tuanya. Dan tentunya saya akan menyambutnya dengan tangan terbuka dan memeluk dia. Nah itulah kasih dari Bapa dan Bapa. Kalau manusia saja, kita sebagai manusia bisa seperti itu, maka Bapa lebih daripada itu. Karena kasih Bapa tidak terbatas ya Laura ya. Laura, biarlah penjelasan ini menguatkan Laura dan tentunya buat sahabat yang baik yang hari ini merasa seperti tertuduh seperti itu ya. Ayo datang pada Tuhan, temukan kasih-Nya. Dia adalah Allah yang baik dan yang mau mengampuni dan menerima kita apa adanya. Yuk kita doakan Laura ya. Mungkin terakhir katakan bahwa ada firman Tuhan mengatakan
bahwa kalau kita mengakui dosa kita, Allah itu setia. Iya. Ya, Dia akan mengampuni kita dan Dia begitu mengasihi kita. Jadi hari ini Laura, mari datang kepada Tuhan. Iya. Apapun keberadaanmu, Iya. Dia pribadi yang sangat mengasihi. Iya. Amin. Bapak, kami berdoa buat Laura dan juga buat sahabat yang baik yang dalam pergumulan seperti ini, yang merasa apakah betul Tuhan masih mengasihi dia dalam keadaan yang sepertinya lemah dan terbatas. Tuhan, kayak berdoa, biarlah hari ini kuasa Tuhan menjamah hati Laura, menjamah juga para sahabat yang baik untuk terbuka dan menemukan dan menyadari bahwa kasih Tuhan tanpa syarat dan tidak terbatas. Ya, berdoa semua rasa tertuduh, intimidasi dijauhkan di dalam nama Yesus, dan oleh kuasa darah Yesus diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, ini ada yang berikutnya sayang, ya kita baca ya dari @Stanley_Good_Boy. Yuk kita baca ya. Tolong kuatkan saya Pak Agus dan Bu Mala, karena ayah saya baru saja dipanggil oleh Tuhan. Oke Stanley, kami juga turut berduka cita ya. Semoga Tuhan memberi kekuatan buat Stanley juga. Dan saya merasa kehilangan sekali. Saya merasa kesepian karena saya hanya memiliki dia di dunia ini. Saat ini saya merasa Allah jahat pada saya. Mengapa dia mengambil orang yang paling berharga bagi saya? Mungkin dari kamu sayang. Iya Stanley, kami mengerti ya, kehilangan daripada orang yang dicintai Iya, itu benar-benar sangat menyakitkan. Iya. Karena saya juga pernah kehilangan ibu saya ketika saya di SMA. Tetapi ketika kita mengalami kehilangan itu, dan tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa, gitu ya. Memang itu sudah terjadi. Dan apa yang saya ingin ceritakan dari pihak saya, saat saya kehilangan ibu saya benar-benar pribadi ibu saya adalah satu-satunya yang bisa mengisi saya, mengisi hati saya. Dan ketika ibu saya meninggal, saya nangis, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan mengapa ini bla 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 begini. Tetapi justru dengan kejadian itu, saya mencari Tuhan. Dan Tuhan menggantikan posisi daripada ibu saya yang selalu mengisi semua apa yang kerinduan saya itu dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Dan sejak saat itu, saya bergantung kepada Tuhan. Dan menjadikan Tuhan sahabat saya dan segala-galanya bagi saya. Dan tentunya saya percaya juga Stanley akan menemukan bahkan lebih dari saya, lebih dari apa yang saya alami. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan dan lari kepada Tuhan, Dia menyambut kita dengan pelukan kasih Bapa. Ya Stanley, Stanley mungkin kehilangan Bapa di dunia, tetapi Stanley memiliki Bapa surgawi yang sangat mengasihi. Jadi Stanley ya, hari ini biarlah Stanley disembuhkan dari rasa seperti gini. Kok Allah jahat ya? Allah itu baik ya. Dan jangan sampai kita ditipu oleh iblis seolah-olah apa yang terjadi itu jadi Allah itu jahat ya. Yuk kita berdoa supaya Stanley hari ini mengalami dan mengerti bahwa Allah itu baik. Punya kerinduan untuk menjadikan Allah itu Bapa kita. Dan buka hati Stanley untuk diisi dengan kasih Bapa itu. Amin. Kita tinggal menerima saja ya. Yuk kita berdoa buat Stanley dan mungkin juga ada sahabat yang baik yang mengalami pergumulan seperti ini. Mari kita mau doakan dan datang kepada Tuhan. Bapa, kami hari ini berdoa buat Stanley dan para sahabat yang baik yang merasa sedang kehilangan orang yang dicintai. Biarlah hari ini kasih Allah turun dan mengalir, memenuhi hati Stanley dan pribadi-pribadi sahabat yang baik yang membutuhkan kesembuhan, pemulihan dari kehilangan orang yang dicintai. Roh penghiburan, roh kasih Allah dan belas kasihan-Mu mengalir, menyembuhkan, memulihkan dan memenuhi hati Stanley dan pribadi-pribadi yang membutuhkan kasih-Mu ini dengan kasih yang melimpah. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat menjadi orang yang disukai Tuhan? Yang pertama adalah bahwa Tuhan melihat hati kita, bukan penampilan kita dan bukan kehebatan kita. Jadi melalui kisah Daud ini,
kita sedang diingatkan supaya kita memiliki hati yang seperti Daud, yang mengasihi Tuhan dan yang rendah hati. Sehingga kita menjadi pribadi yang disukai Tuhan dan berkenan di hati Tuhan seperti Daud. Sebab di masa akhir zaman ini Tuhan sedang mencari pribadi-pribadi yang memiliki hati seperti Daud ini. Amin. Nah yang kedua, ketika kita memiliki hati yang seperti Daud ini, yang mengasihi Tuhan, yang rendah hati, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan membawa kita untuk mengalami terobosan dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, percayalah bahwa di dalam Kristus kita ini, identitas kita, status dan posisi kita adalah berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan kita sangat dikasihi Tuhan. Artinya setiap kita yang sudah ada di dalam Kristus dan yang sudah menerima penebusan Kristus adalah pribadi-pribadi yang spesial. Yang berharga, yang mulia, dan yang sudah menjadi milik dan harta kesayangan Tuhan. Dan yang paling berharga di mata Tuhan. Amin. Sahabat yang baik, apakah engkau merasa dirimu seperti tidak berharga, tidak dikasihi, dan merasa sepertinya apa betul Tuhan masih mengasihimu? Mari kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang baik, yang mengasihi kita. Buka hatimu untuk kita mau mengalami kasih-Nya yang begitu luar biasa itu. Nah, sahabat yang baik, kita bukan orang yang sempurna memang. Tetapi kita bersyukur memiliki Bapa yang baik, yang kasih-Nya sempurna dan yang menerima kita apa adanya. Mari saat ini buka hatimu, terima dan alami kasih-Nya yang tidak terbatas itu mengalir dan memenuhi kita. Amin. Mari kita datang kepadanya, pandang Dia. Kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku, kemurahan-Mu melimpah dalam hidupku, anugerah-Mu melimpah dalam hidupku, dan kasih-Mu melimpah dalam hidupku. Kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku, kemurahan-Mu melimpah dalam hidupku, anugerah-Mu melimpah dalam hidupku, dan kasih-Mu melimpah dalam hidupku, kasih-Mu Tuhan kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya, kami bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, kami sudah menjadi orang yang berharga, yang dikasihi, yang berkenan, yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Kami percaya oleh anugerah Tuhan, Roh
Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kebaikanmu melimpah dalam hidupku, kemurahan-Mu melimpah dalam